Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita belajar dan baik kami baca doa dulu terlebih dahulu. Yang pimpin kita dengar sedikit. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang satu, peserta didik dapat menjelaskan makna ayat-ayat Quran Al-Ma'un terkait pentingnya kepedulian sosial. Dan yang kedua, peserta didik mampu membuat karya kreatif berbasis kepedulian sosial sederhana. Nah, itulah salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Pak tanya dulu, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Pak, absen dulu ya. Anugerah kayaknya ya. Saya Pak. Abdurrahman Asal, Saya Pak. Amelia, Saya Pak. Syariah, Zakira, Faiza, Fatimah, Ibnu, Jihan, Kanza, Dian, Alvin, Askan, Hafiz, Masa, Mirza, Akka, Zulfikriansa, Nadar Rokumisa, Naufal Ihsan, Naura Rafiqah, Nesha, Raden Muhammad Nur, Raisa, Rizky, Rostiana, Cynthia, Rizky Aldanes, Nafisa, Darel, Muhammad Sehat, Auzan Ilham Nabil. Semuanya datang semua? Hadir semua? Ya, hadir semua. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Sesuai dengan yang Pak jelaskan tadi bahwa kita hari ini tentang mempelajari tentang Quran surah Al-Ma'un. Jadi depannya menyayangi anak ya. Nah, sebelum itu, coba sekarang Pak tanya, apa yang kalian ketahui tentang surah Al-Ma'un? Ya, Abian? Orang yang tidak mempunyai ayat boleh. Kemudian, bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa contohnya misal? Ayo, pertama boleh? Bersedekah. Dan ada berapa surat Al-Ma'un yang kalian ketahui? Ayo. Ada tuh? 7. Ya. Itu salah satu yang harus kita ketahui sebelum mempelajari surah Al-Ma'un. Oke. Nah, setelah itu kita akan memutar video, ya. Apa itu yang menyangkut dengan kisah anak yatim? Ya. Kalian cermati.
Menurutmu, hingga membahas kehormatan orang lain sudah menjadi kebiasaan wajibnya. Namun suatu hari, di saat dia hendak membeli minuman keras, secara tak sengaja bertemu laki ini dengan seorang wanita yang sedang menangis meriang di sebuah toko. Seketika, lelaki ini bersabda kepada anak kecil tersebut. Dia sejenak dan bertanya kepada si anak itu tersebut. Wahai anak kecil, kenapa kau menangis? Di mana orangmu? Maafkan aku, Papa. Aku sangat memerlukan air bagi ibuku. Aku ingin bermain bersama ayah. Hei anak kecil, boleh dibawa aku bekerja. Ayah, ibuku, mereka berdua telah tiada. Mereka telah meninggal dunia, Pak. Lelaki itu pun merasa sedih. Hatinya merasa tertusuk. Alih-alih membeli minuman keras, dia pun memilih menggunakan uang yang dimilikinya untuk berbelanja membeli semua keperluan anak tersebut. Sampai pada akhirnya, dirinya pun merasa lelah dan tertidur. Di dalam tidurnya, dia bermimpi. Tiba-tiba datanglah padanya satu malaikat yang marah. Terpaksa dan menyerahnya menuju ke neraka. Masuklah kau ke dalam neraka. Allah, maafkan hamba ya Allah. Panas. Di saat itulah satu orang menanggung. Tiba-tiba datanglah si anak ini dia tahun dan berteriak. Hentikan! Berhentilah kau! Dan seketika itu terdengar suara. Lepaskan dia! Dia berhak selamat! Karena dia telah berbuat baik terhadap anak yatim. Apa yang terjadi? Laki-laki itu pun langsung terbangun dari tidurnya sembari terkejut. Dia sadar akan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan dia sadar akan keutamaan mencintai anak yatim. Dari kisah ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa mencintai dan menyayangi anak yatim merupakan tindakan yang biasa yang mampu menyelamatkan kita di hari pembalasan kelak. Nah, itulah salah satu video tentang menyangkut menyayangi anak ya. Oke. Sekarang pertanyaan, apa yang kamu dapatkan setelah menonton video tersebut? Boleh teman-teman Rizky? Menyayangi anak ya? Boleh. Karena di situ kan di video ada anak yatim kan? Nah, udah apakah dulu di tepi jalan? Dan bagaimana cara kita, kalian ketahui tentang video tadi, bagaimana cara untuk menyantuni anak yatim tersebut? Ya, memberi pakaian layak pakai, boleh ya. Karena pada video tersebut orang dewasa tersebut memberi makanan dan memberi apa tadi? Uang, boleh ya. Oke. Nah, itulah salah satu materi yang kita pelajari hari ini ya. Sebelum itu kita masuk ke materi selanjutnya tentang surat Al-Ma'un. Tetapi sebelum itu supaya kita semangat, kita semangat dulu ya anak-anak. Bisa? Tepuk semangat. Ya, karena semangat belajarnya, biar ngantuk ya. Itu apa itu namanya? Surat apa? Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ada berapa? 7 ayat.
beri apresiasi dulu. Nah, sekarang saya jelaskan apa itu fi'il al-ma'un. Al-ma'un ada 7 ayat. Surat al-ma'un turunnya di kota Mekah. Kenapa Pak di kota Mekah? Karena termasuknya golongan surat Makkiyah. Karena tergolong surat Makkiyah. Iya, boleh. Pak, apa saja ciri-ciri contoh surat Makkiyah? Ayatnya pendek. Ya, gitu. Nah, sekarang kita akan mempelajari surat Al-Ma'un. Aro'ai bismillahirrahmanirrahim. Aro'ai alladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Kalian bisa lihat pada halaman di buku. Ya, ayo. Kalian buka buku dulu. Ya. Pada halaman 5. Baca surah Al-Ma'un. Ya. Atau di halaman 10 biar lebih lengkap ya. Di halaman 10 biar lebih lengkap beserta artinya. Ya. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kadzalika alladzi yad'un yatim. Itu orang-orang yang mengabdi anak yatim. Kadzalika alladzi wala yaquddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Ya, alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Fayamna'una al-ma'un. Nah, ternyata asbabun nuzul surat Al-Ma'un bukan saja menyangkut tentang anak yatim, tetapi menyangkut tentang sholat. Kenapa kata Allah dalam firman-Nya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat celaka. Tetapi setelah itu ada penjelasan lagi. Allah menjelaskan dalam surat Al-Ma'un, alladzina hum 'ala sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya lalai dan riya ketika sholat. Kemudian alladzina hum yura'un, berbuat riya ketika lihat orang dia sholat, ketika tidak dilihat orang tidak sholat. Wayamna'una al-ma'un, dan dibantu pada fakir miskin. Makanya ada 2 asbabun nuzul. Yang pertama orang fakir miskin atau anak yatim piatu. Yatim piatu yang kedua tentang sholat. Itu ya salah satu materi yang kita pelajari hari ini. Sekarang Pak akan membagi 3 kelompok tentang surat Al-Ma'un. Ya, tentang menyayangi anak ya. Pak bagi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan berbicara, lihat kelompok masing-masing. Ayo semuanya. Tidak ada yang mantap, tidak ada yang menunggu. Ayo semuanya. Ya, sudah belum? Ayo. Sekarang Pak jelaskan. Setelah lagi kelompok Pak jelaskan. Ya, jangan. Sekarang kalian duduk. Ya, oke. Sekarang Pak jelaskan. Bagaimana tugas kalian? Tugas kalian kelompok 1
yaitu membuat poster atau gambar tentang surat Al-Maun. Contoh misalnya memberi makanan, memberi sedekah. Kelompok kedua yaitu membuat video atau narasi suara tentang surat Al-Maun. Kelompok 3 yaitu membuat cerita tentang surat Al-Maun. Bisa? Paham semuanya? Anak-anak semua paham? Ya, silakan. Ayo semuanya harus aktif. Ya. Ya semuanya harus aktif semuanya. Tidak ada yang menunggu, tidak ada yang bingung. Apa yang nulis namanya? Belakang. Semuanya. Kelompok ini, ayo kalah. Maksudnya kelompok ini, ayo. Ya, silakan, masa sini. Ya. Sudah belum? Ayo sekarang. Makasih waktu. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Ayo, 1 menit lagi. Kalau selesai duduk di kursinya masing-masing. Ayo semuanya, hitung ketiga. 1, 2, 3 dulu. Ayo semuanya. Oke, sekarang kita kelompok 1 ke depan. Ayo. Kalau semua kelompok ke depan, semuanya. Ya. Ya, ceritakan apa yang kalian gambar dan apa yang kalian bikin. Sembako kepada fakir miskin. Memberi sembako kepada fakir miskin. Nah, sekarang fakir miskin ya. Sekarang kita beri apresiasi dulu. Tangan dulu. Sekarang kelompok 3 dulu Ben, ya atau kelompok 2 ya, boleh. Kelompok 2 membuat narasi
suara tentang surat apa? Oh, ya silakan. Kedua, ya kedua silakan. Oke. Peragakan dulu ya. Peragakan. Peragakan yang kalian bikin. Peragakan narasi seperti yang kalian bikin. Ya. Lanjut. Siap ya. Ayo. Suaranya keras-keras biar yang lain kedengaran ya, dan yang lain harus diam. Ya. Mulai. Besar-besar poinnya. Ya. Selesai. Ya, jangan dulu. Salah satu narasi singkat. Ya, sekarang ini. Kelompok 2 ke depan semuanya. Ya, kelompok 2. Yang kedua. Dari sini kelompok 2. Sekarang untuk lancarkan narasi yang sudah kalian buat. Besar-besar suaranya. Ayo. Maju. Iya. Besar suaranya. Mereka dihampiri 2 anak yatim yaitu Hudud dan Sahel. Mereka meminta sedekah dan diberikan oleh Hudud diberikan sedekah sebesar 20 dan Sahel pun diberikan sedekah oleh mereka sebesar 50.000 dan mereka berdua pun berterima kasih kepada mereka. Fauzan pun melihat anak yatim piatu yaitu Fisia. Fauzan pun memberikan seluruh uangnya. Sahel pun dihasut oleh Fisia. Jadi pesannya berusaha berbuat baik pada anak yatim ya. Ya, tangan dulu semuanya. Sekarang kelompok 3 terakhir. Ya semuanya. Tadi sudah gambar, sudah video, sudah. Sekarang cerita. Kelompok cerita. Ayo semuanya. Siapa yang baca? Raisa ya. Raisa ya Raisa. Suaranya besar-besar Raisa. Menyayangi anak yatim. Pada suatu hari ada suatu anak yang bernama Benny yang kehilangan sosok ayah. Saat hari ayah, Benny merasa sedih karena dia lupa pada ayahnya. Lalu dia berkata, ayah merah dari pesannya Benny. Benny kenapa? Ya, itu salah satu juga cerita tentang anak ya. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, itulah salah satu materi yang sudah kita bahas hari ini,
Yang pertama tadi tentang poster atau gambar, kelompok 2 tentang video atau narasi, kemudian kelompok 3 tentang cerita tentang anak yatim piatu. Oke, sekarang setelah diskusi tanya, apa yang kamu pelajari dapatkan tentang pelajaran hari ini? Ayo itu boleh itu ya, silakan itu. Apa yang kamu pelajari dapatkan tentang pelajaran hari ini? Agak membantu anak ya yatim. Boleh. Dan bagaimana cara kamu menerapkan nilai-nilai hukum dan sosial terhadap bersama? Ada yang bisa jawab, Ibnu? Ayo Ibnu. Memberi makanan. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, ada. Memberi baju yang layak pakai. Memberi baju yang layak pak. Itu ya salah satu pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang kita bagikan kelompok, bagikan RKPD tentang surat Al-Maun. Kalian kerjakan ya, dan minggu depan harus dibawa, harus dikumpul. Ya. Nanti ketika selesai dijawab minggu depan dikumpul ya anak-anak. Itu tugas PR di rumah. Tugas PR di rumah. Oke anak-anak, sepertinya materi kita sudah selesai dan PR nantinya di bawah minggu depan harus dikumpul semua. Ya. Oke. Untuk mengakhiri materi kita hari ini, ada banyak kita membaca doa lagi. Untuk doa ini kita bikin oleh anak-anak sedikit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.